Prabowo kumpulkan pejabat pusat dan daerah. Rencana tanah sitaan koruptor dijadikan rumah rakyat. Kim Plus dipastikan solid dalam Pilkada 2024. DPR minta PPATK reaktif tangani judi online. Selamat pagi, pemirsa Simpo TV. Selamat pagi, Sally. Nah, saya rasanya di pagi hari ini Pesi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga hiburan ya, Sally ya. Kita doakan mudah-mudahan di pagi hari ini pemirsa di rumah bisa dalam keadaan yang sehat walafiat. Apalagi kita melihat cuaca hari ini dan juga kemarin-kemarin ini kurang bagus seperti itu ya, Sally ya. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan sehat. Betul, terkait tadi headline yang telah kita bacakan Pesti dan pemirsa, di mana ini ada Kim Plus yang katanya akan solid dalam pilkada. Harus dong, harus tetap solid meskipun banyak sekali di luar sana simpang siur terkait keretakan, tapi Kim Plus bisa membuktikan bahwa hingga saat ini masih tetap solid. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, ini dihadiri 5.360 peserta pejabat pusat dan daerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Acara ini dihadiri 5.360 peserta pejabat pusat dan daerah. Prabowo dalam kesempatan itu menekankan pentingnya efisiensi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini perlu dilakukan para pengambil keputusan di negara ini agar Indonesia dapat menjadi negara makmur dan kaya. Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menggelar acara tersebut. Peserta yang hadir terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon 1 juga wakil kementerian. Tingkat provinsi sebanyak 496 orang, 38 gubernur, jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten kota sebanyak 4.369 orang. Dan 98 wali kota, bupati, hadir pula para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Tujuan dari Rakornas ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah serta instansi vertikal di daerah, guna mendukung program prioritas dan arah kebijakan Presiden selama 5 tahun ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dalam sidang Kabinet Paripurna Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada para menterinya untuk tak ragu menghubungi dirinya bila ada masalah. Dan Kepala Negara ini menegaskan dirinya terbuka untuk menerima komunikasi langsung dari para jajaran Kabinet Merah Putih. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta Pusat pada Rabu 6 November 2024. Sidang kabinet dilakukan untuk mempersiapkan program kerja pemerintah saat Prabowo Subianto melakukan lawatan ke beberapa negara akhir pekan ini. Presiden Prabowo menegaskan sudah saatnya kabinet meninggalkan hal-hal yang protokoler dan feodal. Baik dirinya dan para menteri seharusnya bersama-sama mengabdi kepada rakyat, serta jajaran pemerintah menurutnya merupakan kolega. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo pun meminta kepada jajaran kabinetnya untuk tidak ragu menelepon dirinya terkait permasalahan di kementerian masing-masing. Prabowo Subianto menyebut para menteri dapat berinteraksi dengan dirinya melalui video conference. Dan saya
juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya. Saya membuka pintu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Perdana Menteri Republik Singapura, Lawrence Wong, pada Rabu kemarin. Betul sekali, Vesti dan pemirsa, di mana pertemuan ini juga membahas kelanjutan kerjasama kedua negara. Ini khususnya harapan akan dukungan Singapura pada sektor hilirisasi di Indonesia. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @gibran_rakabuming, nampak pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Perdana Menteri Republik Singapura Lawrence Wong pada Rabu 6 November 2024. Pertemuan keduanya berlangsung hangat, sembari menikmati kopi khas Indonesia di hutan kota pelataran Jakarta. Menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto, pertemuan keduanya membahas kelanjutan kerjasama kedua negara, khususnya harapan akan dukungan Singapura pada sektor hilirisasi di Indonesia. Tentunya dengan hilirisasi yang meningkat, tidak hanya berdampak positif pada perekonomian Indonesia, melainkan juga akan membawa dampak positif bagi kawasan. Sebelumnya, PM Lawrence telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas secara intensif kerjasama di antara kedua negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Dan Caimin ini mengatakan pertemuan keduanya membahas sejumlah gagasan dan rencana serta program kerja baik hingga akhir tahun maupun tahun sepanjang 2025 mendatang. Ia menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan Menteri Koperasi dan lintas kementerian, lembaga untuk mendorong ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong, yang salah satunya melalui koperasi. Pada kesempatan yang sama, Budi mengaku pemerintah berupaya agar koperasi dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional untuk menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor usaha. Selain itu, ia juga mengaku sempat membahas soal kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto. Budi juga melaporkan kepada Caimin soal pertemuan dirinya dengan Kepala Badan Gizi Nasional serta Menteri Desa soal peran koperasi dalam program makan bergizi gratis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan juga Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa lalu. Dan pertemuan itu membicarakan sejumlah hal mulai dari pencegahan korupsi hingga program 3 juta rumah. Marwarar dan Fahri bertemu dengan Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sore ini. Terdapat setidaknya 3 hal yang dibicarakan oleh Kementerian PKP dan KPK pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu. Pertama, Marwarar meminta KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. Dia menyebut KPK langsung mengabulkan permintaannya itu. Kedua, Marwarar meminta personalia untuk menjadi inspektorat khusus dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di Kementerian PKP. Ketiga, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan KPK terkait dengan aset-aset tanah rampasan hasil tindak pidana korupsi. Aset tanah yang kini menjadi milik negara itu ingin dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementerian kami, dan itu sudah dikabulkan oleh pimpinan KPK tadi. Yang pertama. Yang kedua, kami meminta personalia untuk menjadi inspektorat khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami, supaya keterbukaan publiknya sesuai juga dengan asas KPK, juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap, yang selama ini sudah membantu KPK. Kemudian kami juga seperti dengan kejaksaan, kami juga memohon kiranya aset-aset terutama tanah yang ideal itu yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Sebelumnya, Marwarar sudah lebih dulu menyambangi Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk berkoordinasi terkait dengan target 3 juta rumah Prabowo. Pemerintah juga berharap agar aset tanah rampasan hasil korupsi yang ditangani Kejagung bisa dimanfaatkan untuk lahan perumahan rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menemui pimpinan KPK, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri PKP Marwarar Sirait juga meminta agar tanah sitaan KPK dari kasus korupsi ini dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat. Dan Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak ini juga mengatakan dukungannya terhadap program Presiden Prabowo Subianto, di mana pihaknya akan menginventarisir seluruh aset-aset bangunan untuk dimanfaatkan menjadi rumah rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri PKP Marwarar Sirait bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah beserta jajaran menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta. Kedatangan Menteri PKP Marwarar guna beraudiensi dengan pimpinan KPK khusus terkait pembentukan sistem pencegahan korupsi di kementeriannya, sekaligus membahas sejumlah program rencana pemerintah dalam pembangunan perumahan bagi rakyat. Usai melangsungkan pertemuan dengan pimpinan KPK yang diterima Ketua KPK dan keempat wakilnya, di mana pertemuan tersebut berlangsung selama hampir 2,5 jam, tertutup bagi awak media. Kepada wartawan, Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan bahwa kedatangan guna meminta bantuan KPK untuk segera membentuk sistem pencegahan korupsi di Kementerian PKP. Pihaknya juga meminta personal KPK untuk menjadi inspektorat khusus di Kementerian PKP. Dan hal ini pun telah disetujui pula pihak KPK agar berjalan asas keterbukaan publik. Lebih jauh, mantan politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa sama seperti hal dengan Kejaksaan Agung. Marwarar meminta agar aset-aset khususnya tanah yang ideal dapat dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa. Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi. Dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif. Kurang lebih 2 jam 20 menit kami bertemu, dan ini adalah dukungan yang kami merasa tidak sendirian. Kami merasa dibantu, merasa diperhatikan oleh KPK. Sementara Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak mengatakan dukungannya terhadap program Presiden Prabowo Subianto, di mana pihaknya KPK akan menginventarisir seluruh aset-aset bangunan untuk dimanfaatkan menjadi rumah rakyat. Kunjungan Pak Menteri beserta Pak Wamen dan jajaran adalah satu kehormatan. Dan kunjungan ini tentunya tidak lain untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Presiden agar dalam kabinet merah putih ini tidak terjadi korupsi. Itu yang selalu dicanangkan oleh Presiden. Dan ini kemudian diwujud nyatakan oleh Pak Menteri agar tidak terjadi korupsi, berkoordinasi, bersinergi dalam upaya membangun perumahan ini yang diprogramkan, yang diamanatkan oleh Presiden kepada Pak Menteri. Diketahui, sebelum Menteri PKP Marwarar Sirait tengah gencar menggalakkan program pembangunan rumah bagi rakyat, bahkan Marwarar sendiri sempat menyediakan tanah miliknya di kawasan Tangerang, Banten untuk dijadikan perumahan bagi rakyat secara gratis. Sang Menteri pun telah mengundang sejumlah pengusaha properti papan atas guna berpartisipasi ikut membangun perumahan bagi rakyat, dimulai dengan membangun perumahan di atas tanah yang ia sediakan. Dari Jakarta,
Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa memang sangat yang baik ya kalau misalnya hal seperti itu dimanfaatkan dengan baik, itu juga untuk kepentingan masyarakat Indonesia seperti itu ya. Dan sudah seharusnya daripada pemerintah juga menegaskan lebih baik diperbantukan untuk rakyat-rakyat Indonesia yang masih sekali banyak membutuhkan rumah-rumah seperti karena itu. kalau kita ketahui Vesti dan pemirsa untuk soal rumah di Indonesia kalau kita untuk membelinya cukup mahal, dan ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh Marwara Sirait untuk melakukan tanah dari hasil sitaan korupsi dijadikan perumahan rakyat, di mana ada 3 juta nantinya yang akan dibangun nantinya kalau misalkan sudah direalisasikan ke depannya, Vesti. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani ini mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto yang menekan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 terkait dengan penghapusan hutang UMKM di berbagai sektor. Dan kebijakan tersebut dinilai tepat dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto menekan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM di berbagai sektor. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, utang macet selama ini memberatkan bagi bank lantaran mempengaruhi angka no performing loan atau NPL. Bahkan, utang tersebut juga membebani para petani dan pedagang UMKM karena tidak membayar. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan tersebut. Lebih luas, ia meminta kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih agar serius dalam menjalankan peraturan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto. Yang terakhir adalah dengan dikeluarkannya PP Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, dan menurut saya PP tersebut sangat tepat dan berpihak kepada rakyat. Di satu sisi, hutang yang tercatat dari para petani, nelayan, UMKM, para pedagang, dan berbagai macam pelaku usaha kecil, mikro, menengah lainnya, itu menjadi beban bagi perbankan yang bisa meningkatkan NPL, tapi di sisi lain juga menjadi beban bagi para petani, nelayan, para pedagang, para pelaku UMKM lainnya, karena dia tidak bisa lagi berhubungan dengan bank karena blacklist BI. Tapi diharapkan kembali juga kemampuan untuk bisa mengembalikan juga cukup berat. Karena itu pemerintah, Presiden Prabowo berpandangan bahwa beban itu harus segera dihapus, diatasi, dan akhirnya pemerintah mengeluarkan PP nomor 47. Kami sangat mendukung, sependapat dengan pandangan pemerintah untuk bisa menghapus itu. Karena itu semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, kami berharap menteri-menterinya melakukan tindakan yang nyata, bekerja keras untuk bisa merealisasi atas apa yang telah diamanatkan oleh PP nomor 47 2014 ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait Pilkada Serentak 2024 ini Festi, di mana Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan masih solid dalam kontestasi Pilkada 2024 khususnya di Pilgub Jakarta dengan mendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko ini mengatakan sejumlah strategi untuk memenangkan pasangan RK Suswono telah dipersiapkan. Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus dipastikan tetap solid dalam mendukung para calon kepala daerah yang diusung, khususnya di Pilkada Jakarta. Perihal munculnya analisis dari sebuah lembaga survei terkait KIM Plus di Pilgub Jakarta, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa berbagai analisis jelang pencoblosan adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika politik. Sejumlah strategi pemenangan dipastikan juga telah dipersiapkan dalam memenangkan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta. Jadi itu banyak analisa-analisa mendekati hari H, itu biasa, dinamika politik terjadi, tapi nanti lihat aja siapa yang menang. Demikian. Nah, saya monitor masih solid, tapi memang kita punya cara yang lain karena memang KIM Plus ini besar. Ada juga pertimbangan-pertimbangan kalau kita, nah ini pergerakan-pergerakan yang efisien dan lain-lain, itu juga menjadi pertimbangan kita merumuskan kegiatan yang tepat sasaran. Nah, tentunya kita tidak bisa buka di sini, tapi nanti dilihat saja di mana daerah-daerah yang katanya turun-turun, siapa yang menang nanti. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Partai Nasdem sendiri membantah soal Koalisi Indonesia Maju tidak solid di Pilkada Jakarta 2024. Dan menurutnya KIM Plus merupakan satu kesatuan yang tidak akan terpecah belah, khususnya pada Pilgub Jakarta. Partai Nasdem memastikan bahwa Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus akan tetap solid di Pilkada Jakarta khususnya dalam mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni menilai bahwa pemilihan Jakarta unik dibandingkan pemilihan daerah lainnya. Pasalnya, pasangan yang digadang-gadang menang belum tentu hasilnya senada pada hari pencoblosan. Oleh karena itu, ia menegaskan Koalisi Indonesia Maju Plus tetap solid dan tidak akan terpecah belah. Ya, itu kan teman-teman bisa lihat ya, kita lihat nanti perkembangan 27 November, bagaimana siklus ini terkait survei, surveinya beneran atau tidak kita nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan memang Jakarta ini agak unik dibandingkan daerah lain. Yang disangka menang belum tentu menang, disangka kalah belum tentu kalah. Tapi ya itulah situasional pilkada khususnya Jakarta. Ada yang bilang juga polisi pecah, itu gimana Pak? Enggak lah, polisi mana bisa pecah ya, kesatuan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta 2024 Ridwan Kamil ini memiliki berbagai program yang menyasar untuk kaum milenial. Betul, ini juga dari Ridwan Kamil yang semakin rajin untuk melakukan simulasi terhadap program yang akan dijalankan jika terpilihnya sebagai gubernur Jakarta 2024. Dan Emil mempraktikkan simulasi aplikasi curhat. Oh, jadi kamu udah pindah ke Jaksel. Ngemeng-ngemeng gimana suasana kerja dan hidup di Jaksel? So far so good sih, environment-nya oke gitu. Ya sometimes memang burnout, overwhelmed, suka dapet panic attack pagi-pagi gitu. Tapi maksudnya masih bisa dihandle lah gitu. Oh, so far so good.
environmentalnya oke, kadang burn out. Ridwan Kamil melakukan simulasi sedang berbicara dengan anak-anak Jakarta Selatan yang kondang sangat gaul. Dengan cara bicara yang dibuat-buat, Emil berusaha untuk menirukan bahasa anak muda. Tentunya dengan dibumbui bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan Inggris. Tak lupa Emil juga menunjukkan ekspresi yang heboh. Sontak saja simulasi yang dilakukan Ridwan Kamil mendapat banyak pro dan kontra dari kalangan warganet. Seolah ingin menepis anggapan itu, Ridwan Kamil justru semakin rajin untuk melakukan simulasi program yang dijalankannya jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Menurutnya dalam hal ini akan ada pemilih yang suka dan tidak suka, dan ini merupakan hal yang biasa dalam kontestasi. Ridwan Kamil yang menjajal peruntungan untuk maju di Pilkada 2024 mendapat banyak dukungan. Emil tentu saja didukung oleh Kim Plus dan beberapa rekannya di Jakarta. Bahkan untuk menambah keyakinan masyarakat, Emil sempat mengunjungi Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Orang-orang menilai apa yang dilakukan Ridwan Kamil adalah bentuk cari dukungan tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan simulasi salah satu program unggulannya jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta, yaitu dokter keliling. Dan keberadaan dokter keliling pemirsa ini diharapkan bisa membuat warganya lebih sehat dan juga lebih bahagia. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @Ridwan Kamil pada Rabu 6 November, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, melakukan simulasi dokter keliling di salah satu rumah warga di Menteng Rawa Panjang, Minangkabau. Dokter keliling atau home visit dihadirkan bagi warga yang mengalami kesulitan mobilitas untuk periksa kesehatan ke puskesmas dan rumah sakit. Sementara mayoritas yang akan dilayani adalah lansia dengan kesulitan mobilitas dan golongan disabilitas motorik. Halo, saya Ridwan Kamil, calon Gubernur Jakarta di Menteng Rawa Panjang, Minangkabau ini. Saya sedang mensimulasikan bagaimana nanti lansia-lansia yang susah ke puskesmas, ke rumah sakit, akan kita layani dengan dokternya yang datang ke rumah. Nah, contohnya ini. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa untuk permohonannya sendiri akan berbasis digital karena Jakarta dinilai paling siap untuk jadi kota global yang serba digital. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono ini banyak sekali inovasi-inovasi yang terbaik khususnya untuk menyasar para kaum milenial. Ada aplikasi curhat, mobil curhat seperti itu. Ini juga untuk salah satu bagaimana caranya bisa mengetahui apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh kaum-kaum milenial di Jakarta. Jadi kalau misalkan ada keluhan ataupun aspirasi yang ingin disampaikan bisa melalui aplikasi curhat. Betul. Dan tak hanya itu, Festi juga ada program dokter keliling yang akan menyasar ke masyarakat jika nantinya membutuhkan ada hal-hal pelayanan sakit, kesehatan ya, gratis. Betul. Jadi langsung cepat menangani kesehatan masyarakat Jakarta pastinya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Masyarakat di Pasar Besar Malang menyambut antusias kedatangan dari Cagup nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa yang datang menyapa pedagang di Pasar Besar Kota Malang. Dan mereka dengan semangat menyambut kedatangan Khofifah dan menyampaikan dukungan dan doa agar Khofifah Emil kembali menang memimpin Jawa Timur. Pemimpin bagus, bantu rakyat kecil, pemimpin yang jujur. Salah satunya adalah Rofiah, pedagang pakaian di Pasar Besar Malang itu menilai Khofifah adalah pemimpin yang jujur dan peduli dengan rakyat kecil. Khofifah tercatat paling rajin dalam menyapa pedagang dan juga memperjuangkan nasib masyarakat ekonomi lemah. Hal serupa juga disampaikan oleh Sahlan, pedagang ikan Pasar Besar Malang, yang menegaskan bahwa ia senang kedatangan Khofifah di Pasar Besar membuat pasar menjadi ramai dan meriah. Terlebih Khofifah juga banyak memborong dagangan para pedagang. Di Pasar Besar ini, Khofifah rata menyapa pedagang dari ujung hingga ujung lain. Mulai pakaian busana, pasar buah, perkakas rumah tangga, hingga pasar basah daging dan ikan. Belusukan ke pasar menjadi momen yang tepat baginya untuk melakukan penyapaan seluruh elemen masyarakat dari segala elemen. Tidak hanya itu, Khofifah juga mengatakan sektor pasar tradisional harus sudah disentuh dengan akses pasar digital, masuk pada aplikasi e-commerce yang akan meningkatkan penjualan mereka dan juga membuka pasar yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nampaknya Hovifah Indar Parawansa ini masih menjadi salah satu idola khususnya untuk masyarakat Jawa Timur, yaitu ada di Kota Malang. Seperti itu ya, masyarakat Malang menginginkan Hovifah untuk kembali menjadi ataupun memimpin Jawa Timur jauh lebih baik lagi. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV pemirsa. Kita lanjutkan informasinya di mana Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini menggelar sosialisasi aplikasi Sirekap mobil pemilihan tahun 2024. Dalam sosialisasinya, KPU RI menyampaikan akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu Sirekap Mobile pada Pilkada Serentak 2024. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus mengungkapkan, beberapa rangkaian teknologi informasi Sirekap sudah optimal untuk dilakukan di Pilkada 2024. Betty juga mengatakan ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada pemilu 2024. Perbaikan Sirekap yang dilakukan KPU seperti adanya formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris, sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web. Kemudian, adanya pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Selain itu, Sirekap Mobile juga bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet. Lalu, rekapitulasi akan diunggah ke server Sirekap Web setelah ponsel milik KPPS kembali terhubung dengan jaringan internet. Betty juga mengatakan KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna Sirekap Mobile berupa video simulasi penggunaan aplikasi tersebut, serta layanan bantuan 24 jam bagi pengguna yang bingung. Sirekap Pilkada tahun 2024, alhamdulillah sudah mengalami beberapa perbaikan setelah mendapatkan masukan termasuk dari sidang Mahkamah Konstitusi yang lalu, dan sebelum ini kami produksi kembali untuk diperbaiki. Kami melakukan beberapa kali FGD dengan para pakar agar Sirekap ini bisa lebih bermanfaat untuk keberlangsungan Pilkada tahun 2024. Dari Jakarta, Zahra Faris Mutia, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat perdana dengan Komisi 1 DPR, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini menceritakan peristiwa saat kantornya digeledah oleh pihak kepolisian terkait kasus mafia akses situs judi online. Dan Menkom Digi memastikan pemirsa kementeriannya akan terbuka dalam penyidikan polisi dan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemberantasan judi online sebagaimana yang dijalankan aparat penegak hukum. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menceritakan peristiwa saat kantornya digeledah pihak kepolisian terkait kasus mafia akses situs judi online. Mutia menegaskan pihaknya terbuka pengusutan mafia akses judul yang melibatkan pegawai Komdigi. Hal itu disampaikan Mutia saat rapat perdana dengan Komisi 1 DPR di Gedung MPR, DPR, DPD RI Senayan, Jakarta.
Mutia mengatakan jumlah polisi saat menggeledah kantor kementeriannya sekitar 40-50 orang. Kejadian itu sebagai pil pahit bagi kementeriannya. Untuk judi online, penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Kemudian setelah itu tentu dalam upaya menghormati azas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah, dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak terhormat. Dalam hal yang sama, Mutia mengaku telah menginstruksikan kepada para jajaran dan pegawai untuk mendukung proses penyelidikan yang tengah dilakukan pihak kepolisian di Kemkomdigi. Polisi sebelumnya mengungkap perkembangan kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru, total sudah 16 tersangka dalam kasus tersebut. Dari 2 tersangka baru, polisi sampaikan 1 tersangka yang diamankan merupakan pegawai Komdigi, sementara 1 lainnya sipil. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian, ini menjelaskan bahwa ada kerentanan dari aplikasi atau sistem yang dimiliki oleh pemerintah. Dan akibat dari kerentanan tersebut, pemirsa, sistem pemerintah kerap disisipi oleh situs judi online. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian merespon soal Kementerian Komunikasi dan Digital yang disisipi oleh situs judi online. Hinsa mengatakan, sisipan tersebut lantaran adanya standar-standar yang tidak dilaksanakan. Menurutnya, hal ini memudahkan pihak-pihak untuk menyisipi situs judi online di sistem pemerintah. Kita punya Satgas, jadi penanganan judi online ini kan waktu itu dikoordinir sama Menko Polhukam waktu itu, sekarang Polkam ya. Jadi masing-masing punya fungsi ya. Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Karena itu kan aplikasi yang rentan itu disisipin menjadi tempatnya dia main judi online, kan kira-kira begitu. Jadi itu kita sudah serahkan hasil karena banyak ya. Aplikasi-aplikasi pemerintah itu, sistem pemerintah itu banyak yang disusupin.
Dari Jakarta, Farizal dan Farizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk lebih aktif dalam menganalisis dugaan transaksi judi online. Dan Sahroni meminta PPATK melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum apabila terjadi transaksi mencurigakan terkait judi online. Pimpinan Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta PPATK untuk lebih aktif dan menjemput bola dalam penelusuran transaksi judi online. Menurut Sahroni, hal itu dapat membantu aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh transaksi keuangan dari pemain maupun jaringan yang terlibat. Ia pun menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dituntaskan hingga ke akar-akarnya, agar tak hanya pelaku kecil saja yang ditangkap, melainkan bandar atau pelaku utama yang terlibat juga bisa diungkap. Konsennya pertama adalah bagaimana PPATK dalam hal ini melakukan kerjaannya agak harus reaktif terhadap analisis dugaan terkait judi online. Yang pertama, kenapa mesti reaktif? Karena kalau dugaan transaksi didiamkan dan terjadinya itu berlaku judi online, kita berharap dia melakukan koordinasi dengan penegakan hukum yang sekarang Mabes Polri sedang serius-seriusnya. Jangan serius di awal aja kenceng, tapi nanti berakhir dengan suasana yang tidak, dengan ending yang tidak baik. Nah, kita berharap juga Pak Kapolri dalam hal ini lugas, tegas, bersamaan dengan PPATK untuk menyikapi dugaan-dugaan yang terkait dengan apa yang terjadi saat ini, begitu hebatnya judi online di Republik ini. Bayangin dari 2016, tadi kiraan 3 triliun, sampai sekarang itu hampir ratusan triliun. Nah, jadi saya minta tadi ada dugaan terkait transaksi, PPATK ini agak reaktif dengan penegakan hukum untuk menyikapi hal terkait untuk bisa diblokir segera mungkin. Jadi kalau udah kelihatan dugaan transaksi itu judi online, langsung aja blokir. Bagaimana caranya? Silakan berkoordinasi dengan penegakan hukum. Dan kita berharap tahun depan apa yang dilakukan oleh PPATK dan Mabes Polri saat ini dalam proses penegakan hukum, tahun depan dia agak turun. Kita berharap dia turun, tidak lagi 400-an triliun, mungkin puluhan triliun. Tapi kalau hilang sebegitu cepat itu impossible. Tapi kita berharap tahun depan transaksinya turun dan terus menurun. Kita berharap kembali ke 2016, paling cuma 2-3 triliun gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resor Bogor menangkap 8 tersangka terkait kasus judi online. Dan dari 8 tersangka tersebut, pemirsa, 3 diantaranya merupakan wanita yang mempromosikan akun judi online melalui akun media sosial. Kasus judi online di Kabupaten Bogor berhasil diungkap jajaran Satreskrim Polres Bogor dalam 1 pekan. Sejak 30 Oktober hingga 6 November 2024, dari 8 tersangka yang telah diamankan. 3 pelaku diantaranya merupakan wanita. Dengan cara mengunggah link yang terhubung dengan laman judi online di Instagram, ketiga tersangka perempuan masing-masing berinisial MR dan S serta AK mendapatkan upah Rp150.000 hingga Rp10 juta per bulan dengan durasi mengunggah 1-2 kali per hari. Sementara kelima tersangka lainnya berinisial AP, ME, F dan I serta H merupakan pemain judi online jenis togel. Pelaku AP merupakan pengepul dan penerima uang dari 4 tersangka lainnya, lalu memasang taruhan di situs judi online. Telah dilakukan penangkapan terhadap 8 orang pelaku, yaitu 3 orang perempuan, atas nama Saudari MR, Saudari S, Saudari AK, yang berperan sebagai promotor atau pelaku endorsement tersebut. Kemudian 5 orang laki-laki, yaitu Saudara AP, Saudara ME, Saudara F, Saudara I, dan Saudara H yang berperan sebagai pemain judi online jenis togel melalui media elektronik. 3 tersangka wanita yang mempromosikan judi online dijerat dengan pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara pelaku judi online togel dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun kurungan. Dan kepolisian hingga kini belum juga mengungkap secara detail mengenai identitas para pelaku judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini menjelaskan ataupun menegaskan bahwa pihaknya akan mengungkapkan kasus tersebut pada kesempatan lain. Hingga saat ini polisi baru menyebut 3 nama terkait pegawai komunikasi dan digital yang terlibat dalam judi online, yakni AK, AJ, dan A. Mereka disebut merupakan pengendali bisnis situs judi online. Namun, belum diketahui apakah 3 nama tersebut merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pun masih belum banyak bicara terkait kasus tersebut. Karyoto hanya menyebut bahwa dirinya akan mengungkap semua identitas yang terlibat dalam kasus itu di kemudian hari. Dirinya lantas meminta publik untuk terus mengikuti perkembangan dari kasus tersebut. Saya tidak rilis ya, dan karena itu sudah terpusat dengan Mabesnya. Kerjasama dengan Mabes. Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap 15 orang dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski telah mengamankan 3 orang yang berasal dari pegawai Komdigi dan sipil, namun hingga kini polisi belum merinci berapa pegawai Komdigi yang terlibat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menuntaskan adanya kasus judi online yang hingga saat ini pemirsa masih terus marak di Indonesia. Apalagi yang sangat disayangkan adalah public figure ataupun sosok yang sangat digemari oleh masyarakat seperti itu ataupun netizen. Ini tidak seharusnya untuk mempromosikan situs-situs judi online. Betul, dan tak hanya dari selebgram, ini juga ada dari keanggotaan dari Menteri Komdigi, di mana ada 12 yang tertangkap karena memang melakukan ataupun judi online. Ya, judi online yang hingga merugikan negara 8 triliun. Pemirsa. Oke, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kalau kita ketahui, dan pemirsa, sebelumnya ada Pilpres Indonesia yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Dan ini juga ada kabar gembira dari seperti Amerika itu Serikat, ya. yang ternyata Donald Trump memenangkan Kembali untuk menjadi seorang presiden Amerika. Dan ini ada respon ataupun ucapan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, yang mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang menang dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat.
Dan juga di bawah kepemimpinan Donald Trump, Dev juga berharap Indonesia Amerika Serikat dapat terus bekerja sama di berbagai sektor. Pada pemilihan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump resmi terpilih menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat usai mengalahkan pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Indonesia yang merupakan mitra kerja Amerika Serikat memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengatakan dengan hubungan kerjasama yang telah terjalin dapat ditingkatkan lagi khususnya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita sangat bahagia bahwa pemilu di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik dan telah memilih presiden baru yaitu Presiden Donald Trump. Kita ucapkan selamat dan sukses kepada Presiden Trump dan seluruh masyarakat Amerika atas keberhasilan dalam Pilpres ini. Kita yakin bahwa Presiden Trump yang memang sudah dekat dengan Indonesia pada pemerintahan terdahulu akan terus melanjutkan hubungan kerjasama kita, dan Indonesia yang selama 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan gebrakan banyak hal dan akan dilanjutkan dan akan terus ditingkatkan di pemerintahan Prabowo Gibran ini. Maka kita akan semakin proaktif dalam mengejar hal-hal untuk kemanusiaan, mengejar hal untuk pengembangan kapasitas bangsa Indonesia, dan juga lebih terbuka dengan pihak luar untuk memastikan investasi kerjasama di berbagai macam bidang berjalan dengan baik dan target-target domestik kita tercapai, dan juga perdamaian dan kemajuan manusia di forum-forum internasional terus akan kita kawal hingga berhasil. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kalau tadi kita melihat ada baru saja Donald Trump yang berbahagia menjadi Presiden Amerika Serikat, tapi kali ini dalam rangka memperingati hari jadi Humas Polri, Divisi Humas Polri menggelar ANEP konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi dengan media. Dan di momen ini, Vesti dan pemirsa, Divisi Humas Polri juga menyerahkan nota kesepahaman atau MOU dengan Sinpo TV sebagai upaya meningkatkan transparansi dan distribusi informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri menggelar acara ANEF dan konsolidasi dihadiri seluruh personel Humas Polri yang digelar di salah satu hotel di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 7 November 2024. Acara tersebut bukan hanya sekedar ajang silaturahmi, namun sebagai upaya penting dari Divisi Humas Polri untuk mempererat hubungan dengan berbagai pihak, khususnya dengan media. Dalam kesempatan ini, Humas Polri secara resmi menyerahkan nota kesepahaman atau MOU yang diserahkan oleh Karo Multimedia Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli kepada Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan. Gatot menyebutkan bahwa penyerahan MOU kepada Sinpo TV merupakan wujud nyata dari komitmen untuk mengoptimalkan penyampaian informasi secara luas kepada masyarakat. Gatot menilai kerjasama dengan Sinpo TV sangat penting karena peran media yang sangat besar dalam mendistribusikan informasi. Gatot pun berharap MOU dengan Sinpo TV dapat menjadi langkah strategis Humas Polri untuk menghadirkan informasi yang cepat serta akurat. Baik, terima kasih. Memang pada hari ini kami dari Divisi Humas mengadakan kegiatan, salah satunya yang rutin tiap tahun dilaksanakan adalah kegiatan ANEP konsolidasi, yang di dalam bagian dari ANEP konsolidasi ada beberapa materi yang akan disampaikan, kemudian juga ada beberapa kerjasama, salah satunya ada MOU dengan beberapa stasiun televisi. Ya, harapan kami bukan cuma hanya dari stasiun TV yang sekarang, tapi ada beberapa stasiun televisi yang nanti berkolaborasi dengan kami. Tujuannya adalah yang pertama membangun kolaborasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kerjasama ini ya antara kami dari Divisi Humas dengan stasiun televisi yang bergabung ini semakin banyak, otomatis semua yang berharap dengan kegiatan kepolisian bisa terlaksana dengan baik sampai kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Mudah-mudahan kerjasama antara Sinpo TV dan juga Polri ini bisa terus berlanjut hingga kapanpun ya, karena dari Sinpo TV sendiri ini sangat mendukung seluruh aktivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus memberikan informasi yang terbaik, yang lebih akurat. Betul, pastinya Sinpo TV selalu memberikan informasi yang akurat, menarik,
Apalagi Betul. kalau kita ketahui sudah bekerja sama dengan Polri, dan pasti kita akan terus memberikan informasi yang aktual untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya juga Direktur dari Simpo TV Aryawan juga terus memberikan kerjasama dengan tidak hanya dengan TNI Polri ataupun dengan Polri saja, tapi bisa dengan berbagai UMKM seperti Betul. itu. Kita Simpo TV sudah melakukan semuanya. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perpustakaan Nasional RI ini menggelar pertemuan pembelajaran sebaya tingkat nasional tahun 2024 di Sanur, Bali. Dan acara yang digelar ini pemirsa diharapkan dapat menjadi wadah yang menghasilkan gagasan baru dalam menghadapi perubahan global. Perpustakaan Nasional RI menggelar pertemuan pembelajaran sebaya tingkat nasional tahun 2024 di Sanur, Bali. Acara yang digelar ini berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 6 hingga 8 November. Deputi Bidang Perkembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar mengatakan, Indonesia di masa depan akan dihadapkan pada kompleksitas perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, konsep pembangunan Indonesia akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang disokong kecakapan sumber daya manusia. Di sisi lain, adapun dalam acara ini yang digelar tersebut, Deputi Bidang Perkembangan Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, didampingi langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas Nani Suryani. Indonesia ke depan akan diperhadapkan dengan kompleksitas perkembangan dan perubahan baik lingkungan eksternal dan internal. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia ke depan akan ditentukan hari ini bagaimana konsep pembangunan kita yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, ini artinya adalah pertumbuhan ekonomi itu didorong menurut saya adanya kecakapan sumber daya manusia yang disebut dengan human capital atau modal insani. Maka oleh karena itu, dalam konteks menuju Indonesia ke depan, bonus demografi 2045 nanti, di mana usia produktif lebih besar, itu harus kita persiapkan sejak dini, dari awal saat ini. Karena apa? Kalau kita tidak mampu untuk mendesain bonus demografi itu sebagai manfaat bagi bangsa kita, maka akan terjadi adalah pengangguran yang sangat luar biasa dan juga rendahnya produktivitas masyarakat Indonesia. Nah, itu akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, korelasi yang sangat kuat antara kehadiran perpustakaan dalam upaya membangun kecakapan literasi itu sangat berhubungan langsung. Dan Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, tentunya informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Simpo Menyapa Pagi kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan informasi yang bisa kami berikan kepada Anda ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadikan sebagai wawasan yang luas. Betul sekali pemirsa, dan terus lakukan update informasi melalui media sosial Simpo TV, mulai dari Instagram, TikTok, hingga YouTube. Dan saya Festi Rahmadi. Dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.